Hey guys, namaku Genesis. Beberapa tahun lalu, ibuku bangun dari koma dan menculikku. Lalu aku tahu kalau seluruh hidupku adalah kebohongan. Cerita ini bermula waktu aku berusia 4 atau 5 tahun. Aku nggak ingat banyak, jadi sebagian besar diceritakan oleh tanteku. Ibuku adalah orang yang sakit dan kebingungan. Ibu nggak mengurusku dan sering melupakanku di mall atau jalanan. Ibuku bahkan sempat sengaja meninggalkanku di bus, berharap aku tersesat dan ibu jadi bebas dariku. Sebagian dariku senang ibu kecelakaan dan koma. Tanteku yang penyayang mengasuhku seakan anaknya sendiri, dan hidup berjalan lancar. Aku panggil tanteku dengan nama depannya, Jen. Jen dan Gen. Ini tertulis di pintu depan kami. 10 tahun berlalu dan aku lupa tentang masa laluku. Kami nggak pernah berhubungan sama keluarga yang lain. Tapi berdua saja sudah cukup untuk kami. Aku jalan-jalan ke wilayah kota lain, bertemu banyak orang menarik, dan dapat pacar pertama, Vin. Dan datanglah akhir dari tahun kemarin. Saat itu umurku 14 tahun. Aku dan Vin lagi main di halaman kami dekat kolam, lalu Jen datang pucat seperti hantu. Dia duduk di sampingku. Dia memelukku dan bilang, aku dapat telepon dari rumah sakit. Mereka mau cabut kabelnya. Nggak ada lagi yang bisa kita lakukan. Ini saatnya. Jujur, aku lega. Aku nggak pernah tahu wanita mengerikan itu, dan aku pikir itu bakal jadi akhir dari cerita itu. Sore itu kami bahkan bersulang. Senang karena kami bakal terbebas dari beban itu. Tapi masa lalu punya cara untuk mengejarmu. Seminggu berlalu dan tanteku dapat telepon lagi. Dia buru-buru ke dapur untuk angkat dan kembali sambil tersenyum lebar. Tapi kali ini seperti dipaksa. Aku dapat kerja di luar kota, Jen. Kita bakal pindah. Dia teriak. Kami kemas barang-barang dalam 2 hari dan kami pergi. Kami baru pindah ke rumah baru. Tapi hal-hal aneh mulai terjadi. Setiap kali aku pergi sekolah, aku lihat wanita aneh duduk di seberang jalan, di dalam kafe, meminum kopi sambil menatap ke arahku. Setiap pagi, tepat di jam 7.30 pagi, dia ada di sana. Sesaat, aku pikir itu mungkin ibuku. Tapi Jen bilang ibu udah meninggal. Kami udah cabut kabel dia. Nggak mungkin deh. Lalu seminggu kemudian, guru matematikaku bilang kalau kami kedatangan guru baru. Guru baru ini masuk dan ternyata dia wanita yang sama. Rambutnya panjang dan tatapan kejamnya yang bikin dia kayak penyihir, bikin bulu kuduku berdiri. Dia nggak mendekatiku hari itu, tapi aku suka lihat dia memerhatikanku di dalam kelas, di kantin, di luar sekolah. Aku nggak tahan lagi. Dan suatu hari aku pulang dan bilang Tante Jen tentang wanita ini. Jen marah besar. Kamu ngomong apa sih? Dan kamu nggak bilang ke aku, dia bakal ambil kamu, dia bakal hancurin kamu. Jen mulai teriak dan mengemas barang kami. Aku nggak pernah lihat dia sekacau ini. Tapi, ibu udah meninggal kan? Tanya aku bingung. Belum, sekarang ambil yang bisa kamu bawa dan ayo pindah. Kata Jen sambil terus packing dengan panik. Aku genggam tangannya, berusaha menenangkannya supaya dia berhenti dan mendengarkan. Ngomong, menjelaskan. Tapi dia agresif banget sampai hampir memukulku. Dia masih hidup, oke? Dia masih hidup. Aku dapat telepon dan dia masih hidup. Aku nggak tahu gimana dia menemukan kita. Dia hampir nangis. Aku nggak ngerti. Kalau ibuku bahaya, kenapa kita nggak bisa telepon polisi? Kenapa sekolah mempekerjakan dia? Itu pertengkaran pertama kita. Aku duduk di lantai dan bilang kalau aku nggak mau pindah sampai dia menjelaskan padaku. Kekacauan terjadi. Teriak, baju dilempar, nangis. Akhirnya setelah sejam, dia duduk di sampingku dan kami pelukan. Aku tahu dia bimbang, tapi dia setuju untuk nggak pindah. Nantinya aku tahu hal-hal lebih gila tentang keluargaku yang nggak pernah dia ceritain. Dan bakal ada banyak kejadian gila sampai akhirnya semua normal lagi. Sekarang aku harus hidup dengan ibuku yang sembunyi di bayang-bayang. Dan di sekolah, dia nggak tahu kalau aku tahu. Jadi dia sering jaga jarak. Hingga di hari penting ini,